Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua selamat sore. Kembali lagi dengan saya Faniatika Permaiswari dari Parodi Psikologi NIM 122107003 akan menjelaskan ringkasan saya kembali terkait mata kuliah nilai hidup para Madinah di materi 9, yaitu judulnya konsep pluralisme dan inklusivisme dalam konteks praktis. Yang pertama-tama dari catatan saya itu komitmen anti kekerasan merupakan tujuan dari leluhur manusia. Nah, tujuan leluhur manusia ini tentu saja sejajar dengan ajaran-ajaran agama yang diajarkan. Contohnya seperti agama Buddha yang mengajarkan kesederhanaan, Kristen mengajarkan cinta kasih, komunisme mengajarkan kebijaksanaan, dan Islam mengajarkan kasih sayang bagi seluruh alam. Nah, semua anti kekerasan itu adalah mengajarkan kebaikan dan kedamaian sesuai dengan syariat agama masing-masing. Dalam konteksnya, Indonesia hari ini adalah sesuatu yang paradoks, agama yang pada hakikatnya mengajarkan nilai-nilai luhur, mengajarkan kesejukan, kedamaian, kesostensaan, kemudian tampilan wajah yang ideal, nilai-nilai ideal, kasih sayang, anti kekerasan dan garang. Nah, agama seolah tidak menyisakan ruang toleransi untuk berempati, apalagi sistematis sebagai orang lain memandang orang agamanya sendiri. Contohnya di Indonesia pada saat ini orang-orang tuh menekankan agamanya sendiri. Dia menurut saya sekali lagi, dia kurang memperhatikan agama orang lain sehingga merasa ajaran agamanya yang paling benar menurut saya ya. Walaupun saya sendiri agama Islam dan saya merasa perilaku itu tidak patut untuk dibenarkan. Sehingga timbulnya kurangnya simpati bagaimana untuk ajaran orang lain, seperti itu menurut saya. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, penilaian menghakimi agama orang lain dengan memakai standar agama kita sendiri. Contohnya saya agama Islam, saya nggak merendahkan agama lain, seperti kebetulan kakak saya agamanya Kristen, saya nggak merendahkan agama tersebut karena menurut saya agama sama baiknya, nggak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Walaupun saya sendiri beragama Islam, tentu saya memilih agama Islam karena merasa agama tersebut adalah agama yang baik untuk saya. Tentu juga dengan kakak saya yang memilih agama Kristen sebagai agamanya karena menurut dia agama Kristen adalah agama yang terbaik untuk dirinya. Sedangkan di Indonesia ini belakangan ini toleransi tersebut sangatlah jarang dilihat ya. Sangat sedikit, masih banyak orang yang bertoleransi, tapi sebagian besar mengakui agamanya adalah agama yang terbaik. Kemudian dengan memakai standar, selain itu mission impossible untuk bisa saling bertemu apabila standar toleransi. Nah, hasilnya justru berbanding terbalik. Masing-masing agama mengklaim bahwa dirinya adalah claim of truth, klaim keselamatan, claim of bahwa agamanya adalah agama yang terbaik. Padahal seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, agama itu semuanya sama-sama baik, tapi banyak orang yang beranggapan bahwa agama dia sendiri adalah agama yang terbaik. Nah, masing-masing pemeluk agama berada pada siklus kritikal dengan menempatkan kelompok lain sebagai refleksi kekafiran. Contohnya seperti banyak kasus yang kita ketahui bahwa ada beberapa kelompok agama yang dibubarkan karena daerah tersebut merasa itu adalah tingkat kekafiran walaupun orang agama tersebut hanya menjalankan ibadah. Jadi itu yang dimaksud sebagai memverifikasi bahwa agama lain adalah agama kekafiran. Koordinasi hari ini di Indonesia, nilai
yang hilang, sehingga perlu kita untuk hidupkan kembali semangat kebangsaan yang konsepnya wasatiyah dan Islam sebagai fondasi atas kerukunan dan demi pencipta pemerintahan dan kemajuan. Pada dasarnya sendiri Islam adalah agama yang cinta damai, agama yang menciptakan kemajuan seperti materi yang sebelumnya saya jelaskan. Dan Indonesia sendiri berpegang teguh dengan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap sama. Jadi kita sendiri sebagai warga negara Indonesia dan yang beragama Muslim, kita harus menghargai agama orang lain, memfondasi agama orang lain, tidak mengklaim bahwa kita yang paling benar. Karena kita adalah Indonesia. Indonesia itu terdiri dari banyaknya suku, budaya, agama, dan lain-lain. Begitu juga dengan agama lain yang harus menghormati agama kita juga. Saya nggak mengklaim bahwa yang berperilaku jelek itu adalah kebanyakan dari agama Islam. Saya nggak bilang kayak gitu, karena pastinya jangan benci agamanya, tapi jangan benci agamanya tapi ajari individunya, ya kan? Kemudian masyarakat sebagai konsepnya pluralisme dan inkluisme menurut Nicholas Masjid, masyarakat madani adalah suatu masyarakat dengan keadaan sebagaimana Nabi Muhammad mendirikan negara kota Madinah. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad itu mendirikan kota Madinah, kota kedamaian, maju juga. Nabi Muhammad pun tidak semena-mena untuk seperti mendirikan agamanya sendiri. Contohnya Nabi Muhammad, kita semua tahu kalau perjuangan Nabi Muhammad ini adalah perjuangan yang besar untuk mempelopori agama Islam menuju keterangan ini. Maksud saya sudah banyak orang-orang yang memeluk agama Islam ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Muhammad. Karena itu kita harus mencontoh apa yang telah dilakukan beliau dengan cara mendirikan kota yang damai atau negara yang damai, ya kalau dalam konteksnya Indonesia. Jadi menurut saya dari materi 9, yaitu konsep pluralisme dan inkluisme dalam konteks praktis, adalah contohnya seperti itu yang sudah saya paparkan sebelumnya. Izin kalau saya agak ngos-ngosan ngomongnya karena saya kebetulan baru sampai dan baru pulang kerja. Terus langsung saya selesaikan tugas kuliah saya ini karena banyak tugas lain yang sudah mengejar saya. Diizin, mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau mungkin ada kekurangan saya dalam berbicara atau kurang jelas. Saya minta saran jika ada saran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.